Juventus seperti sedang lagi bermain catur di bursa transfer musim panas kali ini. Ada yang dijual murah, ada yang dipertahankan, dan ada juga yang datang dan gajinya rela dipotong. Siapakah mereka? Mari kita bahas. Kita mulai dari Douglas Luiz yang akan pindah ke Nottingham Forest. Menurut Fabrizio Romano, transfer ini sudah hampir rampung. Nottingham Forest siap bayar sekitar 30 juta euro, sementara Juve di tahun lalu mengeluarkan kurang lebih 50 juta euro untuk membawa Luis dari Aston Villa. Artinya Juventus bakal rugi separuh nilai investasinya. Ini seperti beli motor baru, belum setahun dipakai, langsung dijual lagi. Dari sisi finansial ini juga ada plusnya. Uang sekitar 30 juta euro bisa diinvestasikan lagi untuk pemain baru seperti yang diberitakan Juventus ketika ditinggal Douglas Luiz. Juventus mengincar pemain tengah Brighton yaitu Matt Orillo yang harganya juga kurang lebih di angka 25 juta euro sampai 30 juta euro. Tapi menurut saya ini adalah kesalahan manajemen yang di musim lalu ya. Tapi untungnya manajemen yang musim lalu itu sudah diganti yaitu Pittoli. Pada akhirnya Juventus harus belajar ketika ini mendatangkan pemain apalagi dengan kategori yang mahal. Apakah pemain tersebut bisa masuk dalam skema taktik saat ini? Berbeda dengan Douglas Luiz, Juventus justru menolak tawaran 25 juta euro dari Al Ahly untuk Manuel Locatelli. La Gazzetta dello Sport mengatakan kontraknya masih panjang sampai 2028 dan buat Juventus, Locatelli bukan sekedar gelandang tapi kapten dan pemimpin ruang ganti. Dan Al Ahly juga menawarkan kontrak yang menggiurkan buat Manuel Locatelli. Kapten Juventus itu diberi tawaran kontrak sampai 12 juta euro per musim. Dan sangat jauh ya dari apa yang dia dapatkan di Juventus saat ini yang gajinya cuma 3 juta euro per musim. Dan dikabarkan juga Manuel Locatelli tidak mengabaikan tawaran tersebut. Jadi poinnya, jika Al Ahly mungkin datang dengan tawaran yang lebih menggiurkan Juventus, kemungkinan besar Manuel Locatelli bisa dijual. Berita positif datang dari Randal Colomwani. Seperti yang saya katakan di video sebelumnya bahwa Randal Colomwani bisa dikatakan fix akan bergabung Juventus sebelum penutupan jendela transfer musim panas kali ini. Menurut laporan Corriere dello Sport, Colomwani rela gajinya dipangkas dari 9 juta euro di PSG menjadi 7 juta euro di Juventus. Ini menjadi sinyal bagus, jarang ada pemain yang rela potong gaji demi bermain di Juve. Artinya dia datang bukan sekedar karena uang, tapi karena proyek, mencari kejayaan dan ini harus kita apresiasi. Tapi jangan lupa Juventus mengeluarkan dana sebesar kurang lebih 55 juta euro untuk mendatangkan Randal Colomwani dari PSG dengan formula pinjaman 10 juta euro dan harus ditebus 45 juta euro di tahun berikutnya. Jadi harapannya Colomwani benar-benar bisa membuktikan diri di Juventus dan menjadi andalan di tempat Juventus musim ini. Terakhir, Juventus juga dikaitkan dengan penyerang sayap dari Lille, yaitu Edon Zegrova. Fabrizio Romano mengatakan sudah ada kontrak dengan agennya, tapi transfer ini baru bisa jalan jika Nico Gonzalez pergi dari Juventus atau Juventus menjual beberapa pemain yang mereka ingin jual. Zegrova ini tipe winger eksplosif, punya kreativitas tinggi. Tapi Marseille juga serius lagi mengincar si Zegrova ini, jadi Juventus harus bergerak cepat jika ingin mendatangkan sang pemain. Namun PR-nya Juventus harus menjual Nico Gonzalez dulu yang sekarang dirumorkan diincar oleh Atletico Madrid ya. Dan juga Juventus mengincar pemain Atletico Madrid sebagai bahan tukar untuk Nico Gonzalez. Ada pemain back sayap Molina kalau tidak salah namanya Molina. Tapi menurut saya Juventus harusnya ketika ingin menjual Nico Gonzalez harusnya tak usah meminta pemain karena apalagi di posisi back kanan
ya, atau dalam formasi 3-4-2-1 Tudor. Di situ sudah ada João Mario dan pelapisnya kita bisa memberikan kesempatan kepada Sakona. Jadi ketika mendatangkan pemain dari juga dengan posisi back sayap kanan, itu posisi di posisi gelandang kanan atau wingback sayap kanan di formasi 3-4-2-1 Tudor itu bisa dikategorikan menumpuk dan masih bermain di awal musim. Juventus masih akan menjalani dua kompetisi ya di awal musim, yaitu Liga Italia dan Liga Champions. Coppa Italia baru bergulir di Januari, dan manajemen Juventus harusnya bisa ini. Jadi ketika ingin mempertahankan pemain atau mengisi pemain lain, harusnya mengevaluasi tim dan kita bisa lagi di Januari. Kita kembali ke topik. Pertanyaannya, apakah Juventus memang benar siap melepas Nico Gonzalez dan demi mendatangkan Segrova dari Lille? Tapi kalau menurut saya, ketika Nico Gonzalez diberitakan ingin pindah karena ingin mendapatkan jaminan bermain lebih banyak karena ada kompetisi Piala Dunia di tahun depan, otomatis Nico Gonzalez sudah mempunyai keinginan untuk pergi. Dan di beberapa pramusim terakhir, Nico Gonzalez sempat dimainkan untuk posisi wingback kanan dan sang pemain tidak menyukainya. Jadi menurut saya pribadi, jika memang benar Juventus berhasil melepas Nico Gonzalez, sebaiknya dengan uang cash full ya, tidak bisa membarter dengan pemain. Dan untuk calon pengganti, Segrova adalah salah satu potensial yang bisa menjadi opsi yang menarik karena dia adalah salah satu penyerang sayap punya fleksibilitas tinggi, bisa bermain di belakang striker dalam posisi sebelah kanan atau kiri, mempunyai kecepatan, dan ini bisa menjadi opsi yang berbahaya untuk Juventus pada saat menyerang Juventus di skema Tudor. PR-nya hanya sekedar adaptasi di Liga Italia, apakah dia mampu beradaptasi dengan baik di kompetisi Serie A yang seperti kita ketahui bahwa di Liga Italia itu presidennya lebih ketat dibandingkan dengan Prancis. Jadi kesimpulan di video ini, Juventus akan melepas 12 seperti Torres. Colomwani datang ke Juventus dan rela mendapatkan pengurangan gaji tidak seperti apa yang dia dapatkan di PSG. Kemudian Juventus masih mempertahankan Manuel Locatelli, tapi jika Al Ahly datang dengan tawaran yang lebih besar, sesuai mungkin harga pasar yang di angka 40-50 juta euro, Juventus mungkin bisa saja akan melepas sang kapten Manuel Locatelli. Dan Segrova akan menjadi opsi cadangan jika benar Nico Gonzalez meninggalkan di bursa transfer panas ini. Menurut kalian, langkah manajemen Juventus ini akan menjadi langkah yang efektif untuk tim menjalani musim 2005-2026? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar komunitas Juventus ini makin solid. Sampai ketemu di video berikutnya. Fino alla fine, Forza Juventus.